Terus si Marni bilang, tidak, saya tidak mau berteman dengan jin. Marni sudah yakin kalau itu adalah jin, itu adalah setan, itu adalah hantu yang menyerupai dirinya. Tidak, saya tidak mau berteman dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor, yang mana cerita ini adalah sebuah cerita yang ada di desa saya sendiri. Dan cerita ini adalah cerita yang nyata. Cerita nyata kisah horor. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah nge-like, subscribe, dan yang ninggalin komentar di channel Padepokan Misteri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim melalui Instagram yang ada di kolom deskripsi. Kita lanjut ke cerita. Dalam cerita itu adalah sebuah gadis, yang mana gadis itu masih polos, masih muda, masih umur belasan tahun, belum menikah. Dia adalah gadis, seorang wanita yang masih polos ya. Orangnya baik dan tidak cengil, tidak seperti orang-orang lain lah. Gak seperti orang-orang lain yang ada di daerah saya atau di kampung saya. Anak itu namanya itu Marni. Si Marni itu adalah seorang anak dari tukang bangunan. Orangnya petani dan ayahnya itu kuli bangunan, tapi walaupun kuli bangunan masih bisa disematkan untuk bertani, jadi jarang sekali ada di rumahnya. Sehari-hari si Marni itu bersama kakaknya dan kedua adiknya sekaligus orang tua perempuannya atau ibunya. Si Marni sendiri itu lagi sekolah di kampung saya. Itu kira-kira sekarang kalau tidak salah kelas 5. Kelas 5 masih ibtidaiyah ya. Dan Marni sendiri itu adalah anak yang cerdas. Ketika ada juara itu sering mendapatkan juara hadiah buku atau hadiah juara bintang MMU, atau bahkan si Marni pernah menjadi bintang kelas di kelasnya. Ya intinya si gadis itu orang yang pintar lah, cerdas di sekolahnya. Dia anak yang baik, sering ngomong dengan temannya itu dengan kesopan, dengan kesopanan, tidak berkata dengan yang kasar-kasar. Hal-hal yang dia lakukan tiap hari adalah membantu orang tuanya cuci piring dan membantu segala hal yang berhubungan di rumah tangganya itu. Membantu ibunya dan menggendong adiknya, memberi makan pada adiknya. Artinya lah anak yang baik, sering membantu orang tua seperti itu. Nah, di suatu ketika si Marni itu di dalam ruangan sekolah itu sering bengong kayak orang indigo, kayak cewek-cewek stres lah. Itu sering bengong kayak gini, bengong terus. Waktu sekolah, waktu gurunya memberikan pelajaran di papan itu bengong kayak gitu. Waktu mereka kumpul-kumpul, biasanya kan kalau di sekolah anak-anak itu berkumpul, yaitu kumpul-kumpul sama-sama teman, itu si Marni itu bengong terus kayak gitu. Jadi
pas waktu itu temannya itu curiga, "Duh, kenapa si Marni kok gak biasanya si Marni itu kayak gitu? Dia kan orangnya ramah, sering bicara dengan sopan, kok sudah hampir 1 bulan ya," kata temannya itu, "kok hampir 1 bulan si Marni itu kok kayak gitu, sering bengong, sering sendirian, ngumpet-ngumpet di kamar, ngumpet-ngumpet di situ kelas, jarang bicara dengan temannya. Bahkan sering ketika gurunya mendengarkan, Marni itu tidak fokus pada pelajarannya, sehingga membuat Marni agak sedikit indigo atau stres, tidak seperti biasanya." Suatu ketika temannya itu bertanya pada Marni, "Marni, kamu itu kenapa? Kok gak sama dengan kemarin? Kok gak kayak kemarin? Kok kamu itu kok keseringan ngelamun kayak gitu?" Marni itu gak memberitahu masalah pada dirinya, masalah pada kejiwaannya itu gak memberitahu masalahnya. "Enggak, saya gak punya masalah apa, saya cuma pengen sendirian aja," kayak gitu. Nah, karena si Marni itu takut mau bilang ke temannya kalau si Marni itu punya masalah kejiwaan, masalah batinnya seperti itu. Nah, waktu ketika kenapa si Marni kok bengong sendirian di kamar, di kelas sendirian, jarang ngumpul-ngumpul berteman, walaupun ngumpul gak bicara seperti itu, takut lah. Suatu ketika ada sebuah temannya, memang Marni itu sangat dekat dengan temannya, itu dipaksakan untuk cerita kenapa si Marni seperti itu. Nah, waktu itu Marni langsung cerita, karena mungkin dalam batinnya tidak kuat. Ceritanya begini dari awal. Waktu Marni itu, katanya itu Marni cerita pada temannya, kata temannya itu, waktu Marni tidur di kamarnya, waktu Marni belum mengalami hal seperti ini, belum ada masalah di rumahnya, di dalam kejiwaannya, dalam batinnya belum ada masalah. Si Marni waktu itu datang sekolah pagi itu tidur. Kan Marni itu sekolah di 2 lembaga, yaitu masih SMP kan. SMP-nya itu di desa sebelah, dan sekolah setelah duhur itu sekolah diniyahnya itu ada di kampungnya sendiri atau di desanya sendiri. Waktu datang sekolah paginya, sekolah umumnya SMP itu tidur di kamarnya. Tidur biasa kan, istirahat kan. Waktu bangun itu sekitar 1-2 jam tidur. Ketika Marni itu bangun, membuka matanya, itu di sampingnya ada seorang perempuan, seorang gadis, wajahnya sama dengan Marni, lekuk tubuhnya sama dengan Marni, suaranya sama. Intinya ciri-cirinya itu sama dengan Marni, seperti itu. Marni itu terkejut, ya. "Kok ada kembaran saya? Siapa kamu? Siapa kamu? Kok ada kembaran saya?" Terus si orang itu, si cewek gadis itu yang sama dengan Marni bilang, "Saya adalah temanmu. Saya ini adalah temanmu, Marni. Kamu jangan takut, saya tidak akan apa-apain kamu. Saya tidak akan mengganggu kamu. Dan saya akan menjaga kamu dimanapun kamu berada. Kamu mau kemana, saya akan berteman dengan kamu dan akan menolongi kamu." Terus si Marni bilang, "Tidak, saya tidak mau berteman dengan jin." Marni sudah yakin kalau itu adalah jin, itu adalah setan, itu adalah hantu yang menyerupai dirinya. "Tidak, saya tidak mau berteman dengan kamu. Gak usah takut, Marni." Si cewek gadis itu yang di sampingnya bilang, "Gak usah takut, Marni, aku adalah temanmu yang baik." Tidak, jangan ada di sini. Saya tidak mau berteman dengan iblis, saya tidak bertemu dengan setan, dengan jin. Jangan kayak gitu, aku tidak suka." Waktu itu hilang. Nah, Marni itu mandi di kamar mandinya, siap-siap untuk sekolah. Setelah mandi, sholat, terus berangkat sekolah. Nah, waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2018 kalau tidak salah. Karena sampai saat ini, kalau dikira-kira sudah 3 tahun berjalan atau 2 tahun lebih lah. Setelah mandi di kamar mandi, sholat, terus berangkat ke sekolah. Nah, waktu itu Marni cengeng, Marni gak bisa malu, takut untuk bicara pada teman-temannya. Sendirian terus ada di kamar kelas, di rumahnya sendirian terus, itu gak mau bicara karena dengan keterkejutan Marni yang melihat sosok yang seperti Marni, seperti itu. Jadi waktu pulang sekolah, habis maghrib itu Marni bawa berangkat ke sekolah, mau berangkat ngaji kan, ngajinya itu di musola di kampungnya.
itu dihadang oleh temannya itu. Tiba-tiba muncul, "Marni, kamu mau kemana? Aku akan bersama kamu." Jangan bersama aku gak mau dengan kamu. Aku akan menjagamu." Terus Marni itu diikuti dari belakang mau ngaji. Nah, ketika Marni hampir di musola, si kembarannya itu tidak mau masuk. Itu tetap berada di belakangnya musola atau di selatannya musola. Karena kata Marni itu, kenapa kok si kembarannya, si Ijin itu tidak masuk ke musola? Marni itu bilang, itu jinnya itu tidak bisa masuk ke temannya. Kenapa kok jinnya itu tidak masuk ke musola? Jinnya itu takut. Terus takut masuk ke musola itu. Terus setelah Marni selesai ngaji, itu setelah Isya, setelah sholat Isya, pulang, itu masih diikutin. Dari belakang masih diikutin oleh si kembarannya itu. Masih diikutin, terus diikutin. Apa ya, bahasa Maduranya Marni itu tak cubet. Nggak kuat. Terus bilang Marni sama kembarannya itu, "Kamu kenapa tadi kok nggak masuk pada musola? Saya itu kalau melihat musola, melihat orang ngaji, melihat orang sholat, saya itu panas, saya itu kepanasan. Berarti kamu itu bukan manusia, kamu itu adalah jin, kamu itu iblis, jangan berteman dengan saya." "Tidak Marni, saya akan tetap berteman dengan kamu, saya sayang sama kamu, saya ingin menjadi teman baik kamu." Terus lama-kelamaan Marni bisa bergaul dengan setan itu. Marni bisa bergaul dengan jin itu, dengan kembarannya itu. Bergaul. Ketika Marni mau mandi ke jeding, ikut. Tapi ada di sebelahnya. Ketika Marni mau makan, ikut. Itu makanan yang satu piring gitu. Marni makan satu piring. Itu kata Marni, kan dibagi dua ya. Ngampung lah, bahasa istilahnya Maduranya itu ngampung. Nanti makan nasi sama si kembarannya itu dimakan juga. Marni itu kalau makan satu piring full itu gak sampai 3 menit. Karena apa? Karena oleh si kembarannya itu diambil. Nah, di sekitar rumahnya, temannya, tetangganya, orang tuanya saja, apalagi saudaranya itu tidak melihat pada jin itu, tidak melihat. Hanyalah Marni yang bisa melihat pada saudaranya itu. Waktu makan, ketika Marni makan nasi itu, tapi gak tiap hari ya, gak tiap hari Marni makan itu diampungi oleh jinnya. Ketika Marni yang diampungi oleh jinnya itu, yang nasinya itu join lah kalau makan. Ketika Marni tidak mengatakan atau doa, tidak mengucapkan bismillah. Kalau Marni makan mengucapkan bismillah, yaitu setannya itu, kembarannya itu tidak mau makan juga nasinya Marni. Ketika Marni lupa untuk berdoa, maka disitulah setan itu masuk. Setan itu ngampung dan berdoa makan dengan Marni. Waktu Marni mau sholat, itu setannya gak ada di kamarnya. Waktu Marni mau ngaji, setannya gak ada di kamarnya. Terus sama teman dekatnya itu ditanya, "Kenapa kamu gak ceritain dari dulu? Waktu kamu kenal dengan jin itu pada saya, pada aku kok gak ceritain?" Marninya itu menjawab, "Saya itu takut ketika saya mau bicara tentang kembaran saya. Menurut saya itu nggak bisa berucap. Di lehernya itu ada cekikan, tidak bisa berucap. Seperti itu. Ketika mau menceritakan pada temannya itu, atau mau bercerita pada saudaranya, Marni itu ketika mau bercerita, saya diganggu oleh jin kembarannya, itu nggak bisa bicara. Seperti itu, nggak bisa bicara. Maka dari itu sudah 2 tahun lebih Marni bergaul dengan orang itu. Maksudnya bukan bergaul kayak suami istri, bukan. Bergaul berteman, hanya berteman saja seperti itu. Ketika mandi, ketika mau berangkat sekolah, pernah di suatu ketika Marni itu dia berangkat sekolah dan atasnya jatuh. Nah, ketika atasnya jatuh oleh si kembarannya itu diambilin seperti itu. Karena memang baik pada Marni, cuma pada Marni. Tapi dia itu adalah jin iblis seperti itu, bukan jin Islam, jin iblis. Ketika Marni jatuh, dicantek seperti itu. Nah, ketika Marni disalahin oleh temannya, itu tidak terima, si kembarannya tidak terima.
Jadi apapun yang dilakukan oleh Marni, apapun masalah yang mengenai Marni, itu jinnya itu selalu membantu. Sok baiklah biasa, nggak tahu jin itu dari mana. Katanya jin itu dari sebelah timurnya, itu agak ke timur laut ya. Jin itu timbul dari situ karena di sebelah timurnya rumahnya itu ada sebuah kayak hutan kecil, tapi katanya di hutan itu namanya hutan Buntangis. Nah, dulu konon di hutan itu adalah tempat pembuangan bayi. Ketika orang-orang hamil bulan nikah, katanya bayinya itu sering dibuang di sana. Seperti itu. Jadi menurut ceritanya itu, jin atau kembarannya Marni yang masuk ke tubuhnya Marni yang bersama dengan Marni, yaitu dari hutan belantara itu yang agak sedikit dekat sih dengan rumahnya Marni. Nah, yang paling ditakuti oleh jinnya itu ketika Marni sekolah dan ngaji. Karena apa? Ketika ditanya itu, Marni, apa keluhan atau kelemahan pada jin itu, oleh temannya ditanya. Keluhannya itu cuma satu, yaitu ketika saya mengaji dan baca kitab, berdoa, sholat, itu hal-hal yang berhubungan dengan agama, yaitu si jinnya itu takut gak mau dekat-dekat dengan Marni. Ketika Marni mau sekolah, masuk ke dalam kelas, itu tidak berani kembarannya masuk ke dalam kelas juga, tapi menunggu di sela-sela pintu atau di sela-sela madrasah sekolah itu. Karena memang ketika memegang kitab ya, kitab yang ada tulisan Arabnya atau yang berhubungan dengan Al-Quran, itu sangat panas katanya, panas. Setannya itu makanya gak mau masuk. Ketika Marni pulang, diikutin dari belakang, kayak gitu. Marni sudah biasa berteman dengan itu. Mungkin di asal mulanya itu takut, ketika sudah berapa bulan, mungkin si kembarannya sering membantu Marni dalam masalahnya, maka si Marni bisa menerima untuk berteman dengan si kembarannya itu. Tapi dalam hati Marni itu takut. Karena apa? Karena Marni tidak mau bertengkar dengan jin. Karena apa? Karena kalau ketemu dengan jin itu biasanya itu di belakangnya itu endingnya itu nantinya takut menyelakakan dirinya, ya gitu. Nah, kenapa kok bisa Marni itu bercerita sekarang? Setelah 2 tahun lebih kok bisa bercerita pada teman dekatnya itu? Asal mulanya gini, waktu mungkin hatinya sudah tidak kuat ya, ingin tidak berteman lagi dengan si kembarannya itu. Waktu Marni tidur di kamar, itu sekitar habis maghrib atau habis isya ya kalau tidak lupa. Oleh temannya itu, Marni, kalau kamu mau menghilangkan temannya itu, mau tidak lagi bergaul dengan kamu tulis aja di kertas tulisan yang bernama Umarul Faruk. Ya, Umarul Faruk. Saya orang Madura itu kalau dulu kalau punya toko ya, agar tokonya itu aman, lebih-lebih berangkasnya uang, biar aman, tidak dicopet oleh babi ngepet, atau tidak dicopet oleh tuyul, tidak ganggu iblis, agar berkah. Biasanya di gupetnya itu berangkasnya uang ditulisi ya Umarul Faruk, seperti itu. Nah, waktu itu oleh temannya diajarin, ini tulis kamu ya Umarul Faruk, terus letakkan di atas pintu. Nah, si Marni nulis ya Umarul Faruk, terus diataskan di atas pintunya itu. Nah, waktu diletakkan di pintu, jinnya mau masuk. Waktu Marni tidur, jinnya mau masuk. Masuk, gak bisa masuk jinnya itu. Karena apa? Karena ada tulisan ya Umarul Faruk. Nah, oleh jinnya itu diakali, ya Umarul Faruknya itu pintunya dar. Terus, nah, berhubung lafal ya Umarul Faruk yang ditulis ke kertas itu gak ditempel oleh sulasi, gak ditempel oleh selat ban, cuma ditempelin batu, maka jatuh. Bacaannya itu, ayatnya itu bukan ayat ya, cuma bacaan, itu jatuh, lepak ke bawah. Nah, waktu itu bisa masuk lagi. Marni, kenapa kamu taruh bacaan itu? Aku panas, gak bisa masuk ke kamar kamu. Terus hilang. Mungkin Marni berpikir ya, setannya itu akan hilang, kembarnya akan hilang karena takut dengan bacaan itu. Waktu Marni mau sekolah pagi, lagi nyisir rambut ya di depan kaca lemarinya, nyisir rambut gini. Terus tiba-tiba setannya itu muncul, di kaca itu, di mirror cerminnya itu muncul. Itu Marni terkejut, langsung berteriak, Marni. Jadi biasa orang perempuan itu berteriak itu bilang saudaranya, Marni, kamu kenapa? Enggak mas, saya enggak lihat apa-apa, saya cuma ketakutan. Tadi di cermin itu ada wajah setan.
setannya itu mulai marah. Setannya itu mulai marah karena kelakuan si Marni untuk menjegatnya itu membuat setan itu panas. Gara-gara ada letakan nama itu sahabat itu ditetapkan di atas pintunya. Waktu itu pas malamnya lagi, Mina tidur di kamarnya lagi. Mirna itu dijekik seperti itu. Kenapa Ma? Kenapa? Kamu cekik aku? Kenapa? Kamu itu sudah membuat fatal Marni. Kamu itu sudah membuat aku kebingungan. Kamu itu sudah membuat aku kesusahan untuk masuk kamar kamu. Kamu tidak mau berteman aku ya? Tidak mau berteman lagi dengan aku ya? Kamu pergi. Nah, waktu itu waktu itu si Marni mau keluar. Lari karena ketakutan keluar rumahnya. Terus oleh kembarnya itu dikejar. Serasa dikejar. Nah, waktu nyampe di utaranya musola, di selatannya musola itu Marni jatuh terus pingsan dan teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu. Teriak, seperti itu. Pergi kamu. Marni kesurupan. Lah, itu sudah 2 tahun ya, sudah tahun lebih berjalan, hampir menginjak 3 tahun. Kamu keluar, kamu pergi. Marni kesurupan. Besoknya lagi kesurupan. Di sekolahan kesurupan. Di sekolahan paginya waktu SMP kesurupan. Di waktu sekolah setelah duhurnya itu dinihnya itu kesurupan. Marni sudah diteror dengan hantu itu karena mungkin kesalahan Marni itu meletakkan bacaan itu di atas pintunya. Itu jinnya mulai marah pada Marni karena mungkin menurut jinnya itu kecewa. Kenapa kok gak dari dulu seperti itu. Itu Marni kesurupan ngaji, setelah ngaji kesurupan. Ketika Marni mendengar orang teriak lagi terkejut itu kesurupan. Ketika mendengar innalillahi ada orang mati, Marni itu terkejut kesurupan. Pokoknya orang tuanya itu susah, orang tuanya bingung. Si Marni itu kenapa kayak gitu? Marni, kok kamu membuat gua bingung Marni? Itu kasihan banget itu, menurut ceritanya itu kasihan banget. Jadi saudaranya, orang tuanya, kakaknya dan ibu bapaknya itu emosional, kasihan pada Marni karena Marni setiap mau mengerjakan kegiatan Marni terkejut langsung itu Marni teriak terus kesurupan. Terus orang tuanya memanggil orang pintar diobatin tetap aja gak waras-waras, tetap aja kesurupan. Sudah lebih dari 4 orang pintar gak mampu membuat Marni itu kesurupan karena jin yang bersama Marni itu sudah melekat pada Marni. Dan sampai mungkin kalau gak salah sampai sekarang ini Marni belum sembuh-sembuh dari gangguan itu. Ya gitu. Makanya kasihan sekali keluarganya Marni. Itu sampai kebingungan mau cari kiai, mau cari dukun. Sampai namanya Marni itu diganti nama ini, nama itu. Tetap aja si Marni kalau lagi terkejut, lagi mendengar hal-hal yang tidak baik, itu langsung kesurupan. Sampai saat ini penyakit itu masih dibawa, masih bersama Marni. Dan jinnya itu kata si dukunnya itu mulai merekat ke batinnya Marni. Jadi sulit sekali untuk bisa diobati penyakit kayak gitu. Tapi kata para pepatah itu biasanya penyakit itu akan hilang nantinya kalau Marni itu mau menikah. Biasanya kalau sudah menikah si penyakit kayak gitu hilang dari tubuhnya kayak gitu. Makanya kita sebagai umat muslim berdoa semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan si Marni sendiri moga-moga cepat sembuh. Dan apabila kita mau berteman dengan iblis, janganlah kita berteman sama sekali. Walaupun iblis itu baik, jin itu pelak, jin itu baik kayak saudara kita, janganlah kita berteman. Kita harus berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari perkara itu. Dan kita doakan semoga si Marni cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ceritanya, semoga bermanfaat. Dan saya gak lupa untuk mengingetin kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan saya sendiri semakin semangat untuk membuat konten-konten cerita horor, pengalaman horor yang akan selalu menghibur kalian. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.